Kabupaten Trenggalek, sebuah kota kecil di Jawa Timur yang terkenal dengan wisatanya. Salah satunya adalah Gua Lowo. Namun, di tengah potensi wilayah yang ada, terdapat satu persoalan yang belum dapat teratasi, yaitu pernikahan dini. Di Kecamatan Bendungan, sebuah kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Trenggalek, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Bendungan yang berada di Pegunungan Dilem Wilis ini dikenal luas dengan produksi susu perah dan potensi wisata Dilem. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Trenggalek, luas wilayah Kecamatan Bendungan adalah 90,82 km persegi dengan jumlah penduduk 28.591 jiwa. Kecamatan ini masih menghadapi persoalan pernikahan dini yang menjadi tantangan dalam upaya pengembangan masyarakat. Untuk pernikahan dini di wilayah Kecamatan Bendungan itu dulu sempat tinggi, Mas. Dalam hal ini, kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang fenomena pernikahan dini di Kecamatan Bendungan dengan menyoroti faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun di beberapa desa di Kecamatan Bendungan, salah satunya di Desa Dompyong, banyak anak yang melakukan pernikahan sebelum usia yang sudah ditentukan. Lalu bagaimana pandangan berbagai pihak tentang pernikahan dini? Ya lek mriki iki lek kula mulai senajan to dini niku napa. Cara TKT urip niku pun memang bareng-bareng terus cara ngadepi napa mawon sing kaitane mungkin datang ekonomi dan lain sebagainya niku ketawise mboten dadekne istilahnya napa niku kepale pun rumah tangga. Bahkan dari sing kula ngertosi nggih niku kula atur niku pamane terjadi wonten di SMA tapi tidak sampai lolos. Engko sing lanang ya mulai wis golek ijazah atau SMA senajan to paketan itu kan wonten to sana itu. Tapi niku keluargane kan bangga. Bentuk bangga. Nida adalah salah satu anak yang menikah saat umur 16 tahun. Ya, setelah lulus dari bangku sekolah menengah pertama. Ini mungkin dia enten ya pemikiran lebih bagi dia enten pena aja ya enten buatan nih gitu jo buatan pena aja nih yus masih dini kok bisa nikah ya tadi terus yus punya anak ya tadi gitu kayak nopo ya sik milik kancane sik ngono sik ape piye kayak kerja nopo pripun tapi kan harus rumah tangga nih kan yus ngurusi minimal di rumah toh guys oh ya terus keinginan liburan sih buatan malah langsung tinggal sekolah langsung nikahin buatan iya dari orang tua sih Oke. Jujur nawan Setelah menikah, kehidupan pun berubah. Mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan Ninda. Melihat anak-anak sebayanya melanjutkan pendidikan menjadi salah satu keinginan Ninda yang harus dipendam untuk selama-lamanya. Menurut penuturan warga, pernikahan dini memang terjadi sejak zaman dahulu.
Lek rumiyin niku ki memang kurang kurang kesadarannya orang tua. Mergo napa badhe nyekolahne anak niku ki lek dulu memang niku terkait kali ekonomi. Mamangane kali ekonomi terus keburu bocah tinimbang sekolah dhuwur-dhuwur rabi lek riyen kan ngoten. Lah niku ki riyen jaman cilikan kula ngoten niku. Ini apa sekolah dhuwur-dhuwur wong sekolah ki akhire ya adang. Nek tiyang riyen kan ngoten. Lha mandak ya rabi. Akhirnya sekarang kan sekarang niku kan napa niku orang tua ki ya wis rada duwe kesadaran utawi ya rada duwe apa ya Mbak tak maksud ki rada duwe pemahaman dengan adanya pernikahan dini terus hasilnya bagaimana terus terus dampaknya bagaimana niku kan terus entek-entek yang sepuh dhewe terus pernikahan dini niku wonten wilayah Bendungan ki saiki ya jek enek cuman ndak seperti dulu wonten. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini. Faktornya ya banyak sekali, Mas. Ya, ada faktor ekonomi, ya faktor ekonomi karena memang ekonomi kedua orang tua itu menengah ke bawah maupun ada yang nawarin itu anaknya, akhirnya ya dinikahkan. Gitu aja, tidak melihat ke depan nanti anak saya seperti apa itu mungkin. Itu secara ekonomi, mungkin secara pendidikan juga gitu, dari aspek pendidikan juga gitu, mungkin orang tua ya pendidikannya mungkin pendidikan rendah, itu bisa juga tidak memikir ke depan anaknya. Jadi banyak faktor itu, Mas. Mungkin adat istiadat. Selain faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat istiadat, keinginan pribadi juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Tapi saat ini kan napa niku mesti nikah ini lek sampang bar SMA kebanyakan. Lek bar SMP niku nggih pun mboten wonten. Faktor lain yang sering menjadi alasan mengapa sebagian anak, terutama perempuan, memilih untuk berhenti sekolah dan menikah pada usia dini adalah kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang tidak direncanakan ini seringkali memaksa anak-anak muda untuk mengambil keputusan terburu-buru untuk menikah. Meskipun sebenarnya mereka belum siap secara fisik, mental, dan sosial. Pernikahan dini membawa berbagai dampak bagi kehidupan, seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bendungan. Mungkin secara fisik, ya, bagi seorang istri itu alat reproduksi itu belum siap. Jadi resiko kematian ibu ataupun anak itu sangat mempengaruhi. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, stunting dapat disebabkan oleh pola asuh dan pola makan yang tidak baik akibat praktik pemberian makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, perkawinan anak juga turut berkontribusi menyebabkan stunting. Ya, kemudian ada lagi ketidaksiapan mental, Mas. Mental itu sangat berpengaruh sekali. Jadi mereka itu ketika nikah di bawah umur itu belum bisa menahan emosi. Jadi emosinya masih labil, mudah terombang-ambing. Tidak punya itu mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh dengan orang lain. Sehingga ketika seperti itu akan terjadi ketika menghadapi berbagai konflik dalam keluarga tidak siap. Akhirnya terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun pernikahan dini masih menjadi masalah yang signifikan di banyak daerah, termasuk di Desa Dompiong, tidak semua anak menerima atau setuju dengan keputusan untuk menikah pada usia muda. Beberapa anak, terutama remaja perempuan, justru menolak untuk terjebak dalam pernikahan dini dan memilih untuk melanjutkan pendidikan serta meraih cita-cita mereka. Salah satunya ialah Dita.
Ketika saya menginjak usia 16 tahun, ketika itu saya di bangku SMA kelas 1. Saya hampir saja dijodohkan. Saya mengetahui hal tersebut ketika ada perpulangan pondok pesantren. Di situ saya sangat menolak karena menurut saya menikah di usia dini itu kurang baik. Pada tahun 2021, angka pernikahan dini tergolong tinggi mencapai 33 pasangan. Namun dalam 3 tahun terakhir, terjadi penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Bendungan. Dapat kita lihat dari data dari KUA Kecamatan setempat. Tahun 2021 ada 33. Tahun 2002 itu ada berapa tuh 16 atau berapa begitu ya. Kemudian 2023 menurun ya, ada 15 atau berapa begitu ya. Kemudian alhamdulillah untuk tahun 2024 ini sempat turun, alhamdulillah ini. Untuk menekan angka pernikahan dini di Desa Dompiong, telah dilakukan berbagai solusi yang cukup efektif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mempersulit proses pencarian surat dispensasi untuk persyaratan menikah. Surat dispensasi biasanya digunakan untuk memberikan izin kepada pasangan yang ingin menikah, namun belum memenuhi usia yang diizinkan oleh undang-undang. Dengan memperketat prosedur pemberian surat dispensasi, pihak berwenang berharap dapat mengurangi pernikahan dini yang sering terjadi karena alasan administratif. Tapi lek sakniki aturan kan lebih tegas. Sakniki yang liwate malah dinas sosial barang. Niku. Terus mboten amung saking pengadilan agama, tapi kan saking dinas sosial. Bahkan pertama pengajuan sakniki teng dinas sosial. Dan niku lebih ribet. Selain itu, pemerintah desa dan berbagai lembaga terkait juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi di berbagai tempat untuk menyebarkan informasi tentang dampak pernikahan dini. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah, madrasah, dan di desa-desa dengan melibatkan orang tua, anak muda, serta tokoh masyarakat. Dengan berbagai upaya ini, angka pernikahan dini di Desa Dompiong mulai menurun secara signifikan, meskipun tantangan untuk sepenuhnya menghilangkan pernikahan dini masih tetap ada. Upaya terus-menerus melalui kebijakan yang lebih ketat, sosialisasi yang lebih luas, serta pemberdayaan masyarakat sangat penting agar perubahan ini dapat bertahan dan semakin banyak anak muda yang memilih untuk melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Makanya harapan itu harus kita kejar, cita-cita harus kita kejar. Dengan cara apa? Itu tadi, menyambung dengan itu. Karena memang seperti saya katakan tadi, nasib bangsa ini di tangan kita. Kalau kami sudah purna tugas, yang tua-tua itu sudah tidak ada siapa lagi yang meneruskan perjuangan bangsa.